Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semangat pagi. Nah teman-teman, pada kesempatan kita kali ini kita akan belajar lagi pengantar akuntansi. Nah teman-teman, pada kesempatan sebelumnya kita sudah mengenal mengenai persamaan dasar akuntansi. Dan hari ini kita akan membahas mengenai siklus selanjutnya, yaitu jurnal. Nah sebelumnya saya mau bercerita, kenapa sih kita harus mengenal dulu persamaan dasar akuntansi? Karena kan pada umumnya perusahaan itu starting point dalam pencatatan adalah jurnal umum. Begini teman-teman, persamaan dasar akuntansi merupakan fondasi awal sebelum kita melakukan pencatatan dari jurnal umum. Persamaan akuntansi tersebut teman-teman, kita tahu bahwa aset yang kita miliki atau perusahaan kita miliki itu bersumber dari liabilitas atau utang atau kewajiban yang dulu kita kenal sebagai persamaan dari liabilitas ya, dan dari ekuitas atau modal yang kita miliki. Jadi aset, saya ulangi lagi, itu berasal dari liabilitas dan ekuitas. Seperti itu teman-teman. Dari situ teman-teman, kita mengenal bahwa akun normal dari aset itu berseberangan dengan akun normal dari liabilitas dan ekuitas. Jika di sini ditarik garis, berarti aset ada di sisi kiri dan liabilitas plus ekuitas itu ada di sisi kanan. Nah, pada pertemuan kali ini teman-teman, kita hanya sampai membahas mengenai jurnal. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas buku besar dan neraca saldo. Detailnya dari materi yang akan kita bahas kali ini, maka mari kita pelajari bersama lebih lanjut mengenai jurnal. Nah, starting point dari jurnal itu teman-teman, atau dari pencatatan transaksi keuangan itu berasal dari the account. Dalamnya teman-teman, di situ ada debit dan kredit. Debit dan kredit merupakan mekanisme yang digunakan untuk mencatat kenaikan atau penurunan suatu akun. Seperti misalnya aset, liabilitas, ekuitas, dan lain sebagainya. Dan teman-teman, kalau kalian dulu mengenal arti debit adalah meningkat dan kredit itu adalah menurun, tentu tidak 100% itu benar. Mungkin untuk aset itu relevan, tapi untuk akun yang lain tentu itu tidak relevan. Nah, the account yang sudah kita bahas di awal tadi dalam pembahasan ini adalah seperti ini teman-teman. Yang di situ akun akan terbagi menjadi dua tempat, debit dan kredit. Nah teman-teman, the account itu kalau kita nalar bersama, itu berasal sebenarnya aset persamaan dasar akuntansi tadi ya, sama dengan liabilitas plus ekuitas. Kita tarik ke sini teman-teman. Aset kiri, sisi kiri, liabilitas dan ekuitas adalah sisi kanan. Sehingga teman-teman, saldo normal untuk aset adalah debit, dan saldo normal untuk liabilitas dan ekuitas, karena di sisi kanan, maka kredit. Seperti itu teman-teman. Jadi debit dan kredit, saya ulangi lagi, bukan karena kenaikan atau penurunan
sebuah akun, tapi itu berdasarkan letaknya di kiri atau di kanan. Kanan dan kiri suatu akun kita lihat di persamaan dasar akuntansi. Aset itu didapat dari liabilitas plus ekuitas, sehingga aset itu ada di sisi kiri, sedangkan liabilitas dan ekuitas ini ada di sisi kanan. It means itu adalah kredit. Apabila kita lihat juga teman-teman dari the account, debit itu ada di sisi kiri dan kredit ada di sisi kanan. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut lagi mengenai per akunnya, mari kita lihat. Nah, seperti ini teman-teman. Kita sudah mengenal ketika kita di persamaan dasar akuntansi pun kita harus menuliskan minimal ada 2 akun yang mengalami perubahan atau disebut dengan double entry system. Dan di sini teman-teman, 2 akun tersebut tentu akan dicatat salah satunya minimal ada di debit dan satunya ada di kredit. Seperti itu. Nah, kita bahas satu persatu di sini. Pertama yang akan kita bahas adalah aset. Kita tahu, saya catatkan lagi di sini biar teman-teman juga menalarkannya dengan mudah. Aset, pokoknya ini harus teman-teman ingat baik-baik. Aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Seperti ini. Nah, jadi aset ada di sisi kiri, so saldo normal dari aset adalah debit. Artinya saldo normal itu apa sih Bu? Yang dari tadi bilang saldo normal. Nah, saldo normal ini teman-teman, posisi debit atau kredit yang digunakan ketika mencatat kenaikan nilai akun. Jadi, karena aset ini ada di sisi kiri, maka debit saldo normalnya. Jadi ketika aset itu mengalami kenaikan, ini naik, maka ada di sisi debit. Kebalikannya teman-teman, atau saldonya tidak normal, artinya kebalikannya mengalami penurunan, maka aset tersebut ada di sisi kredit. Selanjutnya, liabilitas. Mohon maaf di sini belum saya ganti lagi. Liabilitas letaknya ada di sisi kanan. Artinya saldo normalnya adalah kredit. Saya ulangi lagi, saldo normal adalah posisi ketika akun tersebut mengalami kenaikan, sehingga liabilitas ketika mengalami peningkatan, maka letaknya ada di kredit karena normal balance-nya ada di kredit. Sebaliknya, jika liabilitas itu mengalami penurunan atau tidak normal saldonya, maka letaknya ada di debit. Begitu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya adalah ekuitas. Balik lagi ke sini. Ekuitas letaknya ada di kanan juga. Ini liabilitas dan di sini adalah ekuitas, letaknya ada di kanan. Maka teman-teman, saldo normal dari ekuitas, di sini salah warna ya, sebenarnya ini biru. Ketika terjadi peningkatan, maka normal balance-nya atau saldo normalnya ada di kredit. Sebaliknya teman-teman, jika terjadi penurunan, maka terjadi saldo tidak normal. So, sebaliknya dicatat di debit. Nah,
Pada persamaan dasar akuntansi juga kita sudah pelajari. Equity itu not only equity, atau tidak hanya modal saja, tapi di situ ada modal, ada laba ditahan. Laba ditahan pun terbagi menjadi beberapa, ada revenue, ada expenses, dan ada dividen. Maka kita harus amati satu persatu juga. Oke, kita mulai dari modal atau share capital. Share capital itu cenderung akan menambah equity. Jadi teman-teman, karena share capital atau modal itu menambah equity, maka hal tersebut saldo normalnya itu adalah, atau ketika naik share capital itu naik, maka saldo normalnya ada di kredit karena dia menambah modal atau menambah equity. Lalu teman-teman, kalau laba ditahan, atau misalnya contohnya lainnya ini adalah revenue, sama ya, karena laba ditahan dan revenue itu cenderung menambah equity atau menambah modal, maka ketika meningkat di sini, maka saldo normalnya pun ada di kredit. Sebaliknya, ketika tidak normal atau mengalami penurunan, maka pencatatannya ada di debit. Begitu teman-teman. Nah, akan berbeda jika kita membahas dividen atau prefer dan expenses atau biaya atau beban. Dividen dan biaya itu letaknya akan mengurangi dari equity. Maka teman-teman, equity berkurang berarti dianggap tidak normalnya atau kontrasnya dari saldo normal dari modal. Maka teman-teman, untuk dua akun ini saldo normalnya ada di debit jika bertambah. Sebaliknya jika berkurang tentu akan ada di kredit. Begitu teman-teman. Nah, ini tadi yang sudah kita bahas. Revenue itu saldo normalnya ada di kredit, berarti jika revenue-nya berkurang tentu akan ada di debit. Walaupun jarang sekali kita temui revenue yang berkurang ya. Dan expenses pun juga saldo normalnya itu ada di debit. Artinya jika expenses itu atau biaya itu mengalami peningkatan, maka ada di debit. Kontrasnya itu ada di kredit. Dan tentunya kita juga akan jarang sekali menemui yang namanya biaya mengalami penurunan. Artinya biaya yang dicatat di kredit itu sangat amat jarang. Bahkan kita bisa disimpulkan mungkin tidak akan kita temui di pembahasan ini. Begitu teman-teman. Jadi teman-teman, kalau kita ringkas nih dari pembahasan kita sebelumnya, yang masuk saldo normalnya itu debit adalah aset, biaya, expenses, dan dividen atau profit. Lalu kontrasnya, yang saldo normalnya itu masuk ke kredit, yang pertama adalah liability, equity atau modal atau capital share, dan revenue. Plus di sini kalau ada akun yang laba ditahan ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman ringkasan yang sudah kita bahas tadi. Ketika kita melihat yang ada di layar teman-teman semuanya, itu sebenarnya juga berkaitan dengan persamaan dasar akuntansi. Di situ ada aset, ada liability, dan ada equity. Dan kita tahu bahwa revenue dan expenses itu bagian dari laba yang ditahan. Revenue itu adalah
positif karena revenue itu menambah equity, dan expenses itu negatif karena mengurangi dari equity. Jadi teman-teman, tadi jika ini digaris, yang di kiri saldo normalnya itu debit, maka untuk aset ketika naik adalah debit. Dan kenapa Bu expenses ikut-ikutan ketika naik juga debit? Karena expenses ini walaupun bagian dari sisi kanan, ini sisi kanan, tapi expenses ini dianggap melawan takdir. Jadi expenses ini kan cenderung mengurangi dari equity, sehingga kalau equity bertambah, saldo normalnya kan dikredit. Sebaliknya, kalau equity itu terkurangi atau berkurang, maka berpindah di debit. Nah, itu ada di expenses. Expense itu cenderung mengurangi equity, sehingga saldo normalnya kontras dari equity, sehingga ketika naik letaknya ada di debit juga. Selain itu teman-teman, ada liability, equity, dan revenue itu cenderung ada di debit jika berkurang. Saya ulangi, liability, equity, dan revenue akan letaknya di debit jika berkurang. Nah, kalau di kredit berarti di sini di kredit sebaliknya dari yang di debit. Ketika debit kan berarti kalau asetnya naik, berarti kalau di kredit ketika asetnya turun. Liability ketika bertambah, equity ketika bertambah, revenue ketika bertambah, expenses ketika turun. Seperti ini teman-teman. Nah, untuk kita coba, kita sebenarnya memahami atau belum sih? Maka kita lihat soal yang ada di sini. Dikatakan debit jika pilihan yang pertama adalah untuk mencatat kenaikan aset dan kewajiban. Apakah benar? Untuk membantu kita sebenarnya kita bisa menuliskan di sini aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Maka teman-teman, aset adalah sisi kiri dan liabilitas ekuitas sisi kanan. Debit kalau naik berarti kalau aset benar ya, tapi kalau kewajiban ini salah. Untuk mencatat penurunan aset, saldo normalnya ada di debit, berarti kalau turun ini yang salah. Ini juga kalau yang ini yang benar. Untuk mencatat kenaikan aset benar dan penurunan kewajiban benar, maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, akun yang memiliki saldo normal pada debit. Apa saja teman-teman? Ya, aset benar, biaya benar karena biaya mengurangi equity ya, dan dividen ya, karena dividen pun juga mengurangi equity, sehingga jawabannya ada di D. Seperti itu. Nah, ini adalah tadi sebenarnya yang sudah kita bahas di awal, bahwa ada kaitannya persamaan dasar akuntansi dengan mekanisme penyebutan debit dan kredit. Jadi tadi kalau aset saldo normalnya itu ada di debit,
Jika berkurang maka ada di kredit. Liabilitas saldo normalnya ada di kredit, sehingga ketika berkurang ada di debit, dan seterusnya teman-teman. Maka di akhirnya setelah kita menganalisis mana yang ada di debit dan mana yang ada yang di kredit, total dari debit dan total dari kredit itu harus balance atau harus sama. Untuk lebih pastinya teman-teman, arti kata total debit harus sama dengan total kredit akan kita dapati ketika kita sudah mempelajari mengenai jurnal umum. Seperti itu. Oke, selanjutnya teman-teman, mari kita evaluasi diri lagi. Jika terjadi peningkatan kas sebanyak $14.800, posisinya ada di mana? Yes, debit. Jadi silakan teman-teman, kalian mengevaluasi diri masing-masing. Jika teman-teman itu masih salah-salah di sini, di dalam batin teman-teman, silakan ulangi lagi mempelajari dari awal video ini. Kita lanjutkan. Asuransi dibayar di muka. Saldonya adalah 3.500. Maka posisinya adalah debit. Jadi kedua akun di atas teman-teman, kas dan asuransi dibayar di muka, karena asuransinya belum kita gunakan ya, maka itu masih dalam bentuk aset. Utang usaha dan pendapatan diterima di muka, artinya kita memiliki pendapatan yang belum kita lakukan nih, maka hal tersebut masih dalam lingkupnya liabilitas. Dan modal, pemilik, prefer, dan lain sebagainya itu ranahnya masuk ke equity. Dari sini teman-teman kita analisis. Maka utang usaha saldonya ada 3.000 US dollar, maka posisinya adalah, karena ini liabilitas, tentu kredit. Selanjutnya untuk pendapatan diterima di muka, ya kredit. Modal pemilik, karena ini equity, yes kredit. Prefer atau dividen itu mengurangi modal atau mengurangi equity, maka kontrasnya dari modal, so debit. Pendapatan jasa itu selaras dengan modal, artinya itu menambah modal, maka saldo normalnya adalah kredit. Dan biaya gaji di sini itu mengurangi equity, sehingga saldo normalnya adalah yes debit. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, bagi yang sudah mengevaluasi diri sendiri dan tadi kalian sudah oke Bu, saya sudah benar semuanya, kalian boleh melanjutkan pembahasan di scene yang ini teman-teman. Nah, kita sudah tahu bahwa langkah pertama kita adalah analyze transaction. Jadi kita menganalisis dokumen-dokumen yang kita miliki dari transaksi keuangan tentunya, karena tidak seluruh kegiatan ekonomi atau transaksi ekonomi itu kita catat, hanya yang berkaitan dengan moneter saja atau yang berkaitan dengan keuangan yang akan kita catat dalam mekanisme akuntansi. So, langkah pertama ketika kita menerima dokumen transaksi, kita analyze. Itu masuk dalam pencatatan akuntansi atau tidak. For the second, itu mencatat pada jurnal. Bu, terus gunanya persamaan dasar akuntansi itu buat apa? Nah teman-teman, persamaan dasar akuntansi tadi seperti yang saya ungkapkan di awal, itu adalah fondasi kita dalam melakukan pencatatan jurnal dan pencatatan laporan keuangan lainnya. Teman-teman, kalau kalian itu menggunakan persamaan dasar akuntansi, tentu itu akan sangat ribet bagi kita. Kenapa? Karena semakin
kita memiliki banyak akun, karena kan pada awalnya mungkin kita hanya cukup menuliskan aset dan utang dan equity saja. Tapi semakin berkembangnya perusahaan kalian atau semakin banyak barang-barang yang dilibatkan dalam transaksi atau dalam kegiatan ekonomi kalian, maka PDA atau persamaan dasar akuntansi itu semakin panjang lagi dan ribet untuk kita membacanya. Misalnya, karena itu berjajar ya persamaan dasar akuntansi, ketika kita transaksi tanggal 1, apa saja akun yang berubah, kita harus melihatnya itu ke kanan, apa saja yang ada angkanya yang berubah. Maka teman-teman, itu terlalu ribet, sehingga di summary biar enak dibacanya dalam bentuk jurnal. Maka teman-teman, pada umumnya perusahaan itu mencatatnya dalam bentuk jurnal. After jurnal, teman-teman pindah ke dalam buku besar. Tapi seperti yang sudah saya janjikan di awal, bahwa pertemuan ini hanya sampai ke jurnal saja. Nah, jurnal merupakan pencatatan awal transaksi, dan transaksi dicatat urut secara kronologis. Tentunya tidak bisa dalam jurnal itu awalnya dicatat 1 Januari, untuk yang kedua dicatat 15 Januari, and then transaksi nomor 3 itu tidak bisa balik lagi ke 10 Januari. Tentu itu tidak tepat, teman-teman. Harusnya transaksi dalam jurnal itu dicatat secara kronologis, artinya diurutkan pada tanggal terjadinya transaksi tersebut. Misalnya transaksi pertama pada 1 Januari, transaksi kedua itu pada 10 Januari, and then the third adalah terjadi pada saat 15 Januari. Seperti itu. Nah, keuntungan dalam menggunakan jurnal atau jurnal umum, maka yang pertama adalah mengungkapkan secara lengkap seluruh efek transaksi. Jadi kalau di PDA itu kan melebar ya, maka ketika kita satu tanggal transaksi, maka kita harus mengurutkan ke kanan. Sedangkan kalau jurnal itu kan enak kita bacanya, hanya atas bawah, sehingga kita bisa langsung mention, oh pada tanggal sekian transaksi yang berubah itu akun A dan akun B. Atau misalnya dalam pencatatan jurnal tersebut yang berubah adalah 3 akun, misalnya kas, piutang, dan pendapatan. Maka itu akan kita langsung mention dalam satu kontak mata yang sama. Jadi langsung set gitu, kita nggak usah menurut sampai ke kanan yang jauh. Seperti itu, teman-teman. Yang poin 2, menyediakan catatan kronologis seperti yang sudah kita sudah uraikan di awal, bahwa pencatatan dalam jurnal itu berdasarkan urutan tanggal transaksi. Dan tentunya debit dan kredit dapat dibandingkan dengan mudah, karena jurnal itu selain mencatat akunnya, tapi juga ada analisis debit dan kreditnya. Bentuk dan format jurnal, teman-teman, sama seperti di laporan keuangan yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu ya. Diawali dengan nama perusahaan di sini, judul dulu yaitu jurnal umum, dan periode. Periode ini sama seperti ketika kita bahas di laporan laba rugi dan laporan perubahan laba. Jadi di sini misalnya perusahaan YY misalnya, dan ini laporannya apa? Yaitu jurnal umum, dan ini saya lakukan tanggal 1 sampai 31 Januari 2022. Misalnya seperti itu. Jadi di sini ada nama perusahaan, laporannya apa, yaitu jurnal umum kalau untuk ini ya, karena kita sedang membahas jurnal, dan periodenya yaitu 1 sampai dengan 31 Januari tahun 2022. Nah, dalam bentuk
atau format jurnal diawali dengan tanggal transaksi. Transaksi tersebut dilakukan kapan? Nah, dicatatkan di kolom tanggal tersebut. Lalu yang kedua, kolom selanjutnya adalah account title, yang di dalamnya nanti kita tuliskan nama semua akun yang terpengaruh oleh transaksi. Tentunya debit dulu, baru kredit. Kalau ada dua debit, maka kita tuliskan di sini debit, baru kredit. Dan untuk kredit teman-teman agak menjorok ke kanan. Nah, ini adalah contoh untuk yang 3 akun yang terpengaruh, debit, kredit. Contohnya adalah misalnya diselesaikan jasa laundry sebesar 300.000 gitu. Nah, tapi baru dibayar oleh klien sebesar 100.000. Maka akun yang berubah kan di sini adalah kas, muncul piutang usaha, dan di sini pendapatan jasa. Ada 3 akun. Kita selesaikan dulu debitnya, kas dan piutang usaha, baru yang kreditnya adalah pendapatan jasa. Agak menjorok ke kanan. Seperti ini. Bu, ref di sini wajib ditulis atau tidak? Sifatnya sunnah untuk akuntansi pengantar. Tapi jika teman-teman mau menuliskan juga itu lebih bagus. Revenue per kepala akunnya itu harta 1, liabilitas 2, ekuitas modal itu 3, revenue itu 4, dan biaya itu 5. Kalau saya mengklasifikasikan seperti itu. Tapi referensi ini itu berkaitan dengan pencatatan per perusahaan. Jadi kalau perusahaan si A tentu akan beda referensinya, dan perusahaan B dan C tentu beda-beda. Jadi untuk akuntansi pengantar, that's free, sunnah. Kalian mau menuliskan atau tidak. Nah, pencatatan nilai akun transaksi dicatatkan mengikuti nama akunnya. Jadi misalnya teman-teman, nama kas tadi kan diterima baru 100, di sini kas. Nah, di sini kalian tuliskan adalah kas itu bertambahnya berapa, yaitu 100.000. Piutang usaha 200, dan misalnya pendapatannya adalah 300, sesuai dengan transaksi yang terpengaruh, teman-teman. Nah, biar lebih paham lagi teman-teman, maka kita coba mengerjakan soal yang pertama. Pada 1 September pemilik modal melakukan investasi kas senilai 15.000 euro. Perusahaan juga membeli komputer baru senilai 7.000 euro secara tunai. Maka teman-teman, di sini ada 2 transaksi pada 1 September, yaitu awalnya pemilik melakukan investasi kas ya. Maka kita analisis yang berubah. Berarti di sini kasnya bertambah dan modalnya pun juga bertambah. Kas itu aset, sehingga kas dituliskan pada debit karena aset tadi ada di kiri ya. Dan modal atau equity itu posisinya ada di kanan. Kalau sama-sama bertambah berarti kas debit, modal kredit senilai 15.000 euro. Transaksi
pada 1 September ada 2. Yang selanjutnya adalah perusahaan juga membeli komputer baru senilai 7 euro secara tunai. Karena ada tunai di sini teman-teman, maka dan kita membeli ya, maka ada pembayaran. Sehingga kas kita pun mengalami penurunan. Kas adalah aset. Aset mengalami penurunan. Sehingga kontrasnya dari akun debit adalah kredit. Sehingga dan di sini kita membeli komputer baru. Maka komputer itu adalah aset. Maka letaknya ada di debit. Sehingga kita tuliskan peralatan 7.000 dan kas berkurang di kredit yaitu 7.000. Begitu teman-teman. Untuk transaksi selanjutnya, pada 1 Juli perusahaan membeli truk senilai 420 juta. Tapi perusahaan membayar tunainya baru 240 juta. Sisanya akan dibayar sebesar 180 dalam 3 bulan. Maka di sini truk kita bertambah, artinya peralatan kita bertambah senilai 420. Truk atau peralatan itu adalah aset, sehingga di sini kita tuliskan pada debit. Kita membayar secara tunai, artinya kas kita pun mengalami penurunan. Maka di sini kas kita diakui sebagai kredit. Dan sisa pembayarannya adalah utang bagi kita. Maka teman-teman, sebesar 180 US dollar itu diakui sebagai liability. Kalau bertambah maka letaknya juga ada di kredit. Maka teman-teman, kita catat dulu yang di debit, yaitu peralatan sebesar 420. Lalu kita mencatat yang kredit, nama akunnya itu dijorokkan ke kanan dulu, kas 240, dan utang atau liability sebesar 180. Begitu teman-teman. Oke, untuk latihan selanjutnya silahkan kalian pikirkan dulu beberapa saat mengenai penulisan atau penjunalan akun atau transaksi berikut ini. Baik, kita akan coba menjurnalkan dari 3 transaksi ekonomi atau 3 kegiatan ekonomi yang ada di layar teman-teman semuanya. Salon Beauty Hair itu adalah nama perusahaannya, jurnal umum, dan di sini diisikan berarti 1 sampai 31 Januari 2018. Nah, transaksi yang pertama, pemilik membuka rekening bank atas nama perusahaan dan melakukan deposito senilai 20.000 euro ke rekening tersebut pada 5 Januari. Jadi apa teman-teman? Baik, di sini ada setoran keuangan, maka kas 20.000 dan modal pemilik. Kan pemilik tadi menginvestasikan ya dalam bentuk deposito, sehingga kas bertambah 20.000 dan modal pemilik pun bertambah. Transaksi kedua, membeli peralatan secara utang. Secara utang berarti di sini ada utang usaha bertambah. Utang usaha bertambah, maka akunnya itu ada di sisi kanan, maka itu adalah kredit.
yang akan dibayar dalam 30 hari pada 10 Januari. Kos peralatan tersebut adalah 4.800. Oke. Tapi di situ utang yang kita lakukan itu untuk membeli peralatan. Peralatan adalah aset. Aset ada di kanan. Aset ada di kiri. Jadi ketika aset bertambah, maka transaksi tersebut adalah debit sebesar 4.800. Maka teman-teman di sini peralatan bertambah, maka di debit, dan utang usaha bertambah juga, jadi ada di kredit. Seperti itu. Transaksi ketiga, melakukan proses interview untuk 3 karyawan baru. Memang ini adalah kegiatan ekonomi, tapi teman-teman di sini tidak ada kaitannya dengan moneter atau tidak ada transaksi keuangannya. Maka transaksi yang ketiga ini tidak ada pencatatan. Dan setelah kita selesai melakukan pencatatan ini teman-teman, maka dijumlah. Tadi seperti klausul yang kita di awal, bahwa jumlah debit harus sama dengan kredit, atau dengan kata lain adalah balance. Seperti ini. Dan ditutup dengan garis 2 di bawah jumlah keseluruhan. Oke teman-teman, untuk latihan yang untuk kalian semuanya, maka silahkan bikin jurnal umum untuk perusahaannya Cindy Belton. Dan silahkan teman-teman kerjakan dan kumpulkan sesuai dengan jam kuliah teman-teman yang ada di jadwal. Terima kasih sudah memperhatikan materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.